Karena di antara keduanya yaitu haji dan umroh itu menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Jadi fakir ini di bawah lagi daripada miskin. Sehingga begitu banyak kita saksikan jamaah haji ataupun jamaah umroh ketika dia pulang dari tanah suci, maka insya Allah yang punya usahanya Allah lancarkan, yang punya kerjaan insya Allah lancarkan kerjaannya, kemudian yang punya kebun mungkin kebunnya juga Allah tambahkan lagi hasilnya, karena Rasulullah SAW menjamin bahwasanya 1 dirham yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah umrah maka Allah ganti dengan 1000 dirham. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan ibadah umrah ini juga sebagai sarana bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi yang keempat itu sebagai sebab dikabulkannya doa-doa kita. Ya, al-hujjaju wal umaru wafdullah. Adapun ibadah jamaah haji ataupun ibadah jamaah umrah adalah tetamunya Allah. Inda'ahu ajabahu wa anistaghfir lahu ghafara lahu. Jadi Bang, ketika kita melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji, maka kita ini adalah sebagai tetamunya Allah. Sebagaimana kita bertamu, maka seperti ini. Jadi kita minimal dikeluarkan air mineral, dikeluarkan duit. Nah, begitu juga ketika nanti menjadi tamunya Allah, maka Allah semuanya akan mencukupi kita. Jadi di sana itu jangan khawatir nanti bagaimana perjalanan kita, semuanya nanti akan diatur oleh Allah melalui perantara para pengurus-pengurus travel ini ya. Karena kita juga sudah menyiapkan sesuai dengan yang telah dibayarkan kepada penyelenggara, mulai dari semuanya, mulai dari tiket, kemudian fasilitas hotel, semuanya itu sudah dikondisikan. Nah, adapun kita, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah ya dengan istighfar, minta ampun. Ya, karena apa? Karena dalam hal ini kita untuk memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Hamba datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Ya, ketika kita menjadi bagian daripada duyufullah, menjadi bagian daripada tetamu Allah, duyufur Rahman, maka semuanya Allah yang akan mencukupi. Maka jangan pernah berpikir bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji bimbang dengan keluarga yang ditinggalkan, bimbang dengan pekerjaan. Nah, fokus kita memang betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bang, yang keempat itu sebagai sebab indahu ajabub, doanya dikabulkan, wa anistaghfirullahu ghafurallahu, dan permohonan maafnya, permohonan ampunannya Allah maafkan. Nah, jadi semuanya kita yang berangkat haji atau yang berangkat umroh, pasti kita bukanlah hamba-hamba Allah yang sempurna, yang luput dari khilaf, salah dan dosa. Karena kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa, maka di sana ketika kita berada di depan Baitullah, kita doa. Karena tidak satu pun doa-doa di sana itu yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jaminannya adalah laisa lahu jaza'u ilal jannah. Maka baginya tidak ada balasan bagi jamaah haji, jamaah umroh yang maqbul, yang mabrur, makbul, yang diterima oleh Allah, laisa lahu jaza'u ilal jannah, melainkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nanti ketika nanti abang berada di depan Baitullah ya, nanti ada masanya, ada waktunya yang kita siapkan memang untuk mengakomodir semua jamaah untuk bisa mendekat ke Baitullah. Nanti bisa Bang Agus, nih Bang Agus sudah ada pengalaman beliau itu. Jadi nanti ketika berada di depan Baitullah itu ada beberapa tempat yang mustajab ketika kita berdoa. Di antaranya itu ada Hajar Aswad. Hajar Aswad nanti bagaimana caranya? Abang kalau misalkan mau mencium Hajar Aswad, jangan pada saat kita melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Nanti bisa dikondisikan dengan ibadah tawaf sunnah di luar daripada rangkaian ibadah umroh yang kita lakukan. Karena kalau waktu melaksanakan ibadah umroh
itu kita harus tuntas, tidak mencukupi waktunya, khawatir nanti lepas dari rombongan. Ada waktunya nanti, karena nanti abang bisa untuk melaksanakan sepuasnya nanti. Kalau misalkan tahan 5 waktu, itu bisa tawaf di bawah, tapi nanti pakai kain ihram. Pakai kain ihram nanti ya, turun ke lantai bawah untuk tawaf sunat. Tawaf sunat sampailah sepuasa sampai azan, sholatlah di lantai Ka'bah situ. Jadi bisa sholat di situ, ketika azan berkumandang bisa langsung sholat di situ. Jadi kalau misalkan ada hajat atau apa, disitulah puas-puaskan. Jadi mau berdoa di depan Hajar Aswad, kemudian di antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itu namanya tengah-tengahnya ada multazam. Multazam, kemudian di depan pintu Ka'bah ada makam Ibrahim. Kemudian ada pintu Ka'bah, kemudian geser ke kanan dikit, itu ada Hijr Ismail. Kemudian ada rukun Irak, kemudian ada rukun Yamani, kemudian geser lagi di Hajar Aswad. Itu adalah tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang apabila kita berdoa, insya Allah doanya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita minta ampun, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Karena sudah jelas bahwasanya doanya dikabulkan dan permohonan ampunannya Allah maafkan. Mudah-mudahan setelah nanti kita pulang dari umrah ini, maka kita kembali tentunya fitrah kembali. Maka heran kalau orang-orang itu udah pernah umroh, mau umroh lagi, sudah haji, mau haji lagi. Karena magnetnya, daya tariknya itu lebih dahsyat lagi ketika kita sudah pernah berhaji ataupun berumroh, lalu kemudian kita lebih, nanti abang bisa rasakan sendiri. Karena rasa rindunya semakin kuat. Bagaimana ketika kita melewati makam Rasulullah, ya, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita hadirkan bahwasanya kita sambungkan hati kita kepada nur baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW dengan berselawat. Nanti kita akan melewati makam Rasulullah itu dengan penuh rasa yang begitu dahsyat, rasa rindu. Ya, pasti nanti kita akan dengan sendirinya menangis kita ketika kita melihat makam Rasulullah SAW. Nah, setidaknya tadi ada 4, ya, ada 4 fadilah ataupun keutamaan kita melaksanakan ibadah umrah ini. Yang pertama itu adalah sebagai sarana kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu untuk menghapuskan kefakiran, ya, menghapuskan kemiskinan. Kemudian yang ketiga menghapuskan dosa-dosa. Dan yang keempat yaitu dijadikannya sebagai sebab dikabulkannya doa-doa kita dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Nah, ini setidaknya ada 4 keutamaan ataupun fadilah ketika kita melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Nah, kemudian sebagaimana kita mau ingin melaksanakan perjalanan jauh, maka perlu kita persiapkan diri kita. Nah, kalau misalkan abang mau keluar kota, paling tidak bawa baju, bawa bekal, ya kan. Nah, sebagaimana kita untuk melaksanakan perjalanan jauh, rihlatul umroh, yaitu perjalanan suci ibadah umroh ini perlu kita persiapkan. Nah, pasti kita akan bawa pakaian secukupnya. Kemudian kita pasti bawalah uang secukupnya. Walaupun nanti dari semua transportasi makanan itu sudah kita siapkan. Bang abang kan balik dari Masjidil Haram, melewati mau ke hotel, ada es krim, lihat makanan yang itu di pinggiran jalan, pastilah mau jajan, pastilah pengen mau nge-mall, nah pengen beli oleh-oleh, nah, perlulah bawa uang secukupnya, ya. Kemudian bawalah juga bekal yang lain. Nah, yang paling utama untuk menjadikan kita bekal ini, yang pertama adalah bekali diri kita dengan iman dan Islam kita, mantapkan iman kita, ya. Jadi jangan sampai iman kita ini rusak. Misalkan nih, seperti halnya contohnya, bawa satu benda yang diyakini bahwa ini bisa menjadi sebab nanti kita selamat dalam perjalanan, misal. Nah, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu kita tinggalkan karena akan merusak iman kita, ya. Karena apabila iman kita rusak,
maka rusaklah rangkaian ibadah yang kita lakukan. Karena iman itu adalah dasar ataupun pangkal daripada ibadah yang kita lakukan, ya.